Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Anindya Azahra Puri Prananta, bersama rekan saya Embahrian Ihsan, Nirma Heliatul Awaliyah, dan Ratmi Liasari. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam memimpin dan membimbing orang lain, tim, maupun organisasi untuk mencapai tujuan. Apa sih bedanya kepemimpinan dan manajemen? Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan harus bisa mempertahankan stabilitas, menjaga ketertiban, dan dapat memecahkan masalah dalam struktur dan sistem organisasi yang ada, serta menjaga di mana anggota berada. Sedangkan manajemen harus dapat mempromosikan visi perusahaan, menciptakan kreativitas, dan berpikir secara rasional. Kualitas seorang pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin harus berjiwa visioner, bergairah, kreatif, fleksibel, menginspirasi, inovatif, berani, imajinatif, eksperimental, memulai perubahan, dan memiliki kepribadian yang kuat. Sedangkan seorang manajer harus berpikiran rasional, dapat diajak berkonsultasi, gigih, dapat menyelesaikan masalah, analitis, tersusun, dan berwenang untuk menstabilkan tim. Hal-hal yang memungkinkan manajer menjadi pemimpin dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ada kekuasaan yang sah. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Ketiga, kekuasaan koersif. Keempat, kekuasaan keahlian. Dan yang terakhir, ada kekuasaan referensi. Yang pertama, ada kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Contohnya adalah seorang gubernur. Yang kedua, ada kekuasaan imbalan. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contoh imbalannya adalah gaji, upah, promosi, pujian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kekuasaan koersif atau paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Yang keempat, ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang. Biasanya, orang tersebut dipercayai oleh manajernya untuk membimbing anggota atau karyawan yang lainnya. Bukti dari keahlian individu tersebut dapat dilihat dari sertifikat, ijazah, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kekuasaan referensi. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Model kepemimpinan. Model kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, model sifat. Pemimpin berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pribadi yang bertanggung jawab atas kepemimpinan yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri tampaknya terkait dengan kepemimpinan yang efektif ialah memiliki banyak sifat. Banyak sifat yang dimaksud adalah hasil dari keterampilan dan pengetahuan, karena tidak semua pemimpin yang efektif memiliki semua sifat ini. Yang kedua adalah model perilaku. Pemimpin mengidentifikasi jenis perilaku melalui pertimbangan dan memulai struktur. Dengan memulai pertimbangan, pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap pekerja, atau dengan kata lain, berpusat pada karyawan. Dan memulai struktur. Manajer mengambil langkah-langkah untuk memastikan pekerjaan selesai. Dilakukan dengan menugaskan pekerjaan, menetapkan tujuan, dan lain-lain. Atau dalam arti lain, pemimpin lebih berorientasi pada pekerjaan. Sifat kepemimpinan.
Sifat dari seorang pemimpin ialah sebuah upaya awal untuk memahami kesuksesan kepemimpinan yang difokuskan pada karakteristik pribadi pemimpin. Dengan pendekatan pria hebat, yaitu sebuah penelitian awal difokuskan pada para pemimpin yang telah mencapai tingkat kebesaran. Dengan mencari tahu apa yang membuat mereka hebat dan menemukan orang dengan sifat yang sama. Karakteristik pribadi pemimpin. Yang pertama, ada karakter fisik yang meliputi energi dan stamina fisik. Yang kedua, ada karakter latar belakang sosial yang meliputi pendidikan dan mobilitas. Yang ketiga, terdapat karakter kecerdasan dan kemampuan yang meliputi penghakiman, ketegasan, pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan kognitif. Yang keempat, karakter kepribadian yang meliputi percaya diri, kejujuran dan integritas, antusiasme, keinginan untuk memimpin, serta kemerdekaan. Yang kelima, karakteristik sosial yang meliputi kemampuan bersosialisasi, keterampilan interpersonal, kerjasama, kemampuan untuk meminta kerjasama, taktik, dan diplomasi. Dan yang terakhir, karakteristik terkait pekerjaan yang meliputi penggerak pencapaian, berkendara untuk berprestasi, kehati-hatian dalam mengejar tujuan, dan kegigihan melawan rintangan. Pendekatan perilaku studi kepemimpinan Ohio. Sebuah studi yang diawali dengan penyebaran angket mengenai kepemimpinan yang di dalamnya terdapat berbagai macam variabel yang diperkirakan mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Dari bermacam variabel tersebut, kemudian diperas menjadi dua pengaruh yang dianggap sebagai faktor utama, yaitu dimensi pertimbangan dan memulai struktur. Yang dimaksud dengan dimensi pertimbangan adalah sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan saling percaya, menghargai gagasan bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. Sedangkan dimensi memulai struktur adalah sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan mendefinisikan dan menstruktur peran mereka dan peran bawahan mereka dalam upaya mencapai tujuan. Pendekatan perilaku studi kepemimpinan Michigan. Studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan oleh Universitas Ohio. Studi ini menghasilkan gambaran gaya kepemimpinan memiliki dua orientasi, yaitu orientasi pada karyawan dan pemimpin yang berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan adalah pemimpin yang menekankan pada hubungan antar pribadi. Sedangkan pemimpin yang berorientasi pada produksi adalah pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari sebuah pekerjaan. Nah, selanjutnya model kisi kepemimpinan. Grid kepemimpinan yang dikembangkan oleh Robert R. Black. Beliau adalah ahli teori manajemen Amerika. Model kisi manajerial ini membantu untuk menganalisis gaya kepemimpinan mereka melalui teknik. Ada dua dimensi perilaku. Yang pertama, kepedulian terhadap orang, dan yang kedua, perhatian untuk produksi. Terdapat 5 gaya kepemimpinan yang dihasilkan. Pertama, gaya country club management. Kepemimpinan orang tinggi, produksi rendah. Gaya kepemimpinan yang paling memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota timnya. Dia sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan karyawan, karena untuk memuaskan hubungan organisasi yang kuat dan ramah suasana. Yang kedua, kepatuhan otoritas. Produksi tinggi, orang rendah.
Dalam gaya ini, manajer bersifat otoriter atau patuh. Seorang manajer berorientasi pada tugas. Dia memiliki perhatian yang tinggi dan rendah terhadap orang-orang. Jenis kepemimpinan ini sangat otokratis, memiliki aturan kerja dan prosedur yang ketat, serta memandang hukuman sebagai cara yang paling efektif untuk memotivasi karyawannya. Yang ketiga, manajemen yang miskin. Produksi rendah, orang rendah. Manajer menunjukkan perhatian yang rendah terhadap orang dan produksi. Manajer menggunakan gaya ini untuk mempertahankan pekerjaan dan senioritas pekerjaan, melindungi diri mereka sendiri dengan menghindari masalah. Yang keempat, middle of the road. Produksi menengah, orang menengah. Ini adalah gaya yang seimbang dan berkompromi. Manajer mencoba menyeimbangkan tujuan perusahaan yang bersaing dan kebutuhan para pekerja. Manajer memberikan perhatian pada orang dan produksi yang memuaskan karena berharap untuk mencapai kinerja yang baik. Yang kelima, kepemimpinan tim. Produksi tinggi, orang tinggi. Pada gaya ini, manajer memberikan perhatian tinggi terhadap orang dan produksi, serta motivasinya tinggi, dan seorang manajer mendorong kerja tim dan komitmen di antara para karyawannya. Selanjutnya, pendekatan kontingensi, yaitu hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi. Teori Fiedler, model yang dibuat pada pertengahan 1960-an oleh Fred Fiedler. Beliau adalah seorang ilmuwan yang mempelajari kepribadian dan karakteristik pemimpin. Gaya kepemimpinannya, yang pertama, berorientasi pada hubungan. Peduli dengan hubungan pengembangan baik dengan karyawan atau pekerja. Kepemimpinan yang lebih mengarahkan saling mempercayai dan menghargai antara pemimpin dengan bawahannya. Dan yang kedua, berorientasi pada tugas. Pemimpin yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan, dan pemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahannya. Karakteristik situasi, yaitu menentukan seberapa banyak pekerja menyukai dan mempercayai pemimpin mereka, serta sejauh mana tugas pekerja jelas. Teori kepemimpinan situasional. Terdapat 4 gaya kepemimpinan. Pertama, tingkat kesiapan rendah, yaitu gaya pemberitaan. Pemimpin memberitahu orang-orang mereka apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, tingkat kesiapan sedang, yaitu gaya penjualan. Pemimpin masih memberikan informasi dan arahan. Yang ketiga, tingkat kesiapan tinggi, yaitu gaya berpartisipasi. Pemimpin yang fokus pada hubungan tim. Yang terakhir, tingkat kesiapan sangat tinggi, yaitu gaya mendelegasikan. Pemimpin melewati sebagian tanggung jawab ke pengikutnya atau kelompok. Teori jalan tujuan. Ada 4 klasifikasi perilaku pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan yang mendukung. Yang kedua, kepemimpinan arahan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Mengenai jalan tujuan kontingensi situasional. Ada 2 hal penting kontingensi situasional di teori jalan tujuan, yaitu yang pertama, karakteristik pribadi anggota kelompok. Yang kedua, lingkungan kerja, yang meliputi derajat struktur tugas, sifat sistem otoritas formal, dan kelompok kerja itu sendiri. Situasi jalan tujuan dan perilaku pemimpin yang disukai.
Ada 4 contoh bagaimana perilaku kepemimpinan disesuaikan dengan situasi. Kita akan membahas situasinya satu persatu. Pada situasi pertama, bawahan kurang percaya diri. Maka dari itu, gaya kepemimpinan yang suportif memberikan dukungan sosial dengan mendorong bawahan untuk melakukan pekerjaan dan menerima penghargaan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri pengikut. Pada situasi kedua, pekerjaan ambigu, sehingga karyawan tidak bekerja secara efektif. Maka dari itu, perilaku kepemimpinan yang direktif berguna untuk memberikan instruksi tugas, sehingga pekerja akan mengetahui bagaimana menyelesaikan tugas dan mendapat penghargaan. Pada situasi ketiga, bawahan tidak tertantang oleh tugas. Maka dari itu, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi berguna untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan memberikan penghargaan kepada bawahan. Pada situasi keempat, penghargaan yang tidak benar diberikan kepada bawahan, sehingga gaya kepemimpinan yang partisipatif dibutuhkan untuk merubah ini. Dengan mendiskusikan kebutuhan bawahan, pemimpin bisa mengidentifikasi penghargaan yang sesuai. Pada keempat kasus tersebut, hasil dari mencocokkan perilaku kepemimpinan dengan situasi akan menghasilkan lebih banyak usaha, meningkatkan kepuasan dan kinerja. Model pemimpin pengganti. Pengganti kepemimpinan bertindak sebagai pengganti seorang pemimpin. Terkadang, kepemimpinan ini tidak diperlukan, karena sifatnya hanya menggantikan seorang pemimpin untuk sementara waktu, dan tidak memainkan peran kepemimpinan secara utuh dalam suatu organisasi. Ada 3 pengganti yang mungkin dapat ditemukan, yaitu yang pertama, karakteristik bawahan, meliputi keterampilan, pengalaman, dan motivasi mereka. Yang kedua, karakteristik konteks, yaitu sejauh mana pekerjaan itu menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja atau tim yang dikelola sendiri mengurangi kebutuhan kepemimpinan. Dalam model pemimpin pengganti, manajer perlu menyadari bahwa mereka tidak selalu perlu memberikan pengaruh langsung terhadap pekerja. Tren manajemen. Ada 2 tren manajemen, yaitu pemberdayaan dan tim yang dikelola sendiri. Yang pertama, pemberdayaan, memperluas tugas dan tanggung jawab pekerja. Supervisor mungkin diberdaya untuk membuat beberapa keputusan alokasi sumber daya. Yang kedua, ada tim yang dikelola sendiri, memberikan tanggung jawab kepada sekelompok karyawan untuk mengawasi tindakan mereka sendiri. Tim dapat memantau anggotanya dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dimulai oleh Von Pierre, yang merupakan CEO Siemens. Pada kepemimpinan transformasional, memungkinkan peningkatan dramatis dalam efektivitas manajemen. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika manajer mengubah atau mentransformasikan bawahannya dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membuat sadar betapa pentingnya pekerjaan mereka dengan memberikan umpan balik kepada pekerja. Yang kedua, membuat bawahan mereka menyadari kebutuhan sendiri untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan dengan pemberdayaan pekerja dan bantuan pelatihan. Yang ketiga, memotivasi bawahan mereka untuk bekerja demi kebaikan organisasi, bukan hanya diri mereka sendiri. Kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional melibatkan manajer menggunakan penghargaan
dan kekuatan koersif untuk mendorong kinerja tinggi. Manajer yang mendorong bawahan untuk berubah, tetapi tampaknya tidak mengubah dirinya sendiri, bersifat transaksional. Manajer transaksional tidak memiliki visi dari pemimpin transformasional. Pemimpin transaksional memperjelas peran dan persyaratan tugas bawahan, memelopori struktur, memberikan imbalan yang sesuai, menunjukkan pertimbangan untuk bawahan, dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Sekian video kali ini mengenai kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye.